Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis yang sudah kami lakukan, yakni dengan usaha klinik kecantikan yang bernama Klinik Kecantikan Afrodit. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyebutkan nama dari anggota kelompok kami, yakni ada saya sendiri bernama Nurul Hidayah, kemudian rekan saya ada Nurul Irsa Azahra, ada Mesyarah Anisha, ada Vanessa Maharani, dan kemudian Yolanda Izati Andra. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh ke studi kelayakan bisnis klinik kecantikan Afrodit, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan alasan kenapa kami mengambil bisnis klinik kecantikan ini, yakni selama beberapa tahun terakhir ini tuh industri yang perkembangannya menjadi sorotan karena pertumbuhannya yang sangat pesat, yakni industri kecantikan dan kosmetik. Nah, pertumbuhannya itu terjadi sangat pesat setiap tahunnya. Hal ini didukung berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, industri kosmetik yang meliputi dunia industri farmasi itu mengalami pertumbuhan mencapai 9,61% dibandingkan dengan industri lainnya yang saat itu mengalami penurunan. Nah, di samping data Badan Pusat Statistik tadi, didukung juga oleh data BPOM RI yang mencatat bahwa industri kosmetik itu mengalami kenaikan jumlah perusahaan hingga mencapai 20,6%. Dan kemudian, selain alasan dari pertumbuhan yang sangat pesat tadi, alasan lainnya yakni pada saat sekarang ini tuh tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri serta kepedulian dan kesehatan mereka terhadap memperbaiki penampilan fisik ini tuh juga meningkat. Nah, hal ini maka muncullah sarana sebagai tempat mereka untuk dapat merawat diri dan penampilan fisik mereka melalui klinik kecantikan. Nah, hal ini didukung dari data yang kami ambil dari sumber Statista Data Box. Nah, ini tuh perkiraan pendapatan produk perawatan diri dan kecantikan di Indonesia dari 2014 sampai 2027. Nah, dapat Ibu dan teman-teman lihat bahwa di tahun 2023 saja itu mengalami peningkatan dari 2022, yang awalnya 2022 itu 7,23%, dan 2023 7,95%, kemudian 2024 8,32%, dan perkiraan untuk tahun depan yakni 2025 8,7%, dan seterusnya, dan berdasarkan grafik ini itu meningkat pada setiap tahunnya. Baiklah, untuk aspek pertama yang akan kita bahas dari studi kelayakan bisnis klinik kecantikan Afrodit, yakni aspek pemasaran, yang akan dijelaskan oleh rekan saya atas nama Yolanda Izatri Andra. Kepada Yolan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Yolanda Izati Adra dengan NIM 2210523081. Saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang mana pertama itu kita akan menjelaskan tentang produk dan jasa yang akan ditawarkan oleh klinik Afrodit ini, yang mana klinik kecantikan Afrodit akan menyediakan layanan yang mana itu berupa ada jenis treatment, yang mana tuh treatmentnya ada 6 jenis. Yang pertama treatment facial, treatment chemical peeling, treatment diamond peeling, treatment laser, dan treatment mesoterapi, dan treatment Kauter. Dan juga pada klinik kami tidak hanya menyediakan jasa untuk treatment, tapi klinik kami juga menyediakan produk yang mana itu ada beberapa jenis skincare, yang mana itu skincare itu dari brand klinik kami sendiri. Ada Aphrodit Acne, Aphrodit Whitening, Aphrodit Remaja, Aphrodit Support. Nah, selanjutnya itu kami akan menjelaskan tentang analisis STP, atau bisa kita sebut dengan analisa segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama itu ada segmentasi, yang mana segmentasi ini tuh bertujuan untuk pasar dari klinik Afrodit ini berpotensi dijadikan pasar sasaran untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Dan strategi segmentasi yang dilakukan oleh klinik Afrodit ini ada segmentasi demografis dan segmentasi perilaku.
Untuk segmentasi demografisnya itu, eh, karena klinik Aprodit ini berfokus pada wanita, itu tuh 75% dan 25% itu pria. Yang mana itu kami mengejar fokusnya itu pada usia 17 sampai 60 tahun karena itu kebanyakan kebutuhan terhadap perawatan kulitnya. Maka dari itu kami hadir untuk membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan perawatan kulit. Yang kedua itu ada segmentasi perilaku yang mana pastinya setiap masyarakat menggunakan skincare ketika keluar dari rumahnya. Maka dari itu kami menyediakan beberapa produk yang bisa digunakan sehingga menjadi loyalitas dari klinik kami. Yang kedua itu ada targeting yang menjadi target pasar klinik Aprodit ini ialah pria ataupun wanita remaja hingga tua. Karena dengan tujuan target ini bisa menjadi pertumbuhan penjualan yang tinggi karena harga yang telah ditentukan itu mudah dicapai. Dan yang terakhir itu ada positioning yang mana klinik Aprodit ini diambil dari nama Aprodit yang mana itu nama dari anak Dewi Kecantikan dan klinik Aprodit ini menyebutkan dengan ada tagline kulit sehat bersama Aprodit yang mana memiliki arti klinik ini hadir untuk membantu mengatasi semua permasalahan kulit dan menjadikan kulit Anda sehat selalu dan dengan treatment dan memakai produk skincare dari klinik Aprodit. Nah, selain itu dengan menciptakan citra merek pada klinik Aprodit, eh, itu akan membantu para konsumen menanamkan bahwa klinik Aprodit ini dapat membantu untuk menjadikan kulit Anda sehat kembali. Nah, selain itu, klinik Aprodit ini ada perbedaan dari yang lainnya karena kami memberikan layanan inovasi yang bernama dengan aftercare yang mana layanan ini diberikan kepada pelanggan yang sudah melakukan treatment untuk membantu dan memantau hasil treatment yang sudah dilakukan oleh pelanggan tadi dan dapat memberikan hasil yang diinginkan. Serta layanan aftercare ini yang disediakan di klinik Aprodit ini tidak dikenakan biaya apapun dan ini merupakan salah satu cara kami klinik Aprodit untuk menarik perhatian konsumen. Next slide. Selanjutnya itu ada analisa permintaan dan penawaran. Nah, untuk 5 tahun ke depan, kami akan memproyeksikan permintaan dan penawaran yang mana itu pada tahun 2025 kami akan memproyeksi ke permintaan itu 3.600, terus pada tahun 2026 2.650, 2027 3.200, 2028 4.000, dan 2029 itu ada 4.100. Nah, selanjutnya itu ada proyeksi penawaran yang mana 5 tahun ke depan itu untuk proyeksi penawaran penawaran ini ada 2025 tuh ada 10, 2026 13, 2027 15, 2028 18, 2029 22. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang jumlah konsumen potensial berdasarkan Badan Pusat Statistik yang pada Kota Padang tahun 2020 sampai 2022 jumlah gender wanita yang ada di Kota Padang itu 457.433. Sedangkan untuk gender prianya itu ada 456.329.000. Yang mana pada klinik kami itu berfokus 75% untuk wanita dan 75% untuk wanita dan 25% itu untuk pria yang mana sehingga baik itu jumlah wanita dan pria adat yang ada di Kota Padang itu ada 457.157.157.000 dan juga dengan jumlah konsumen potensial yang telah kami tetapkan itu karena persentase kebutuhan masyarakat di Kota Padang itu hanya 60% sehingga hasil jumlah konsumen potensialnya itu 274.294.000. Selanjutnya itu ada market space yang mana market space ini jumlah pesaing klinik kecantikan yang ada di Kota Padang itu ada 35 klinik
Dan juga kapasitas dari keseluruhan klinik di Kota Padang itu ada 105 kamar treatment, yang mana setiap kamar itu bisa menampung 3 orang. Sehingga market space yang belum terlayani untuk perawatan itu ada 273.979.000. Selanjutnya itu ada market space atau pangsa pasar yang mana dilihat dari klinik-klinik pesaing. Yang pertama itu ada klinik pesaing klinik Anandara Beauty Center, yang mana mereka itu bisa mendapat pendapatan 1 tahunnya itu 576 juta. Sedangkan untuk klinik pesaing dari Bennings Clinic itu tuh bisa mencapai per tahunnya itu ada 9 miliar. Sehingga jika kita lihat dari klinik kecantikan yang sudah disebutkan tadi, maka untuk pendapatan per tahun khusus treatment dengan jumlah konsumen 3.600 dan pada umumnya itu harga treatmentnya itu 500.000, dapat kita analisiskan penjualannya itu ada 1,8 M. Dan juga jika konsumer membeli produk skincare dengan harga 100.000 dengan konsumer 3.600, maka rata-rata penjualan itu per tahun ada 360 juta. Maka analisis penjualan treatment dan produk itu bisa mencapai 2,1 miliar. Next. Selanjutnya itu ada analisa pesaing. Nah, karena place kami itu atau lokasi kami itu berada di Katip Sulaiman, kurang lebih 2 kilometer dari klinik kami ada klinik pesaing yang mana itu bernama Klinik Anandara Beauty Center, yang mana Anandara Beauty Center ini memiliki keunggulan. Yang pertama itu memiliki keunggulan dan kekurangan yang ada pada slide yang telah dijelaskan. Selanjutnya itu ada analisa SWOT untuk klinik Aprodit kami. Yang pertama itu ada strength atau keunggulan kami, yang mana harga treatment kami itu terjangkau dan sesuai dengan kualitas dan fasilitas. Yang kedua itu memiliki variasi treatment yang bisa memenuhi kebutuhan. Yang ketiga itu ada konsultasi gratis. Yang keempat ada dengan uji coba gratis. Konsumen itu bisa mengetahui apa permasalahan yang ada pada kulit mereka. Dan yang kelima itu ada memiliki berbagai macam promosi. Nah, untuk kekurangannya, karena kami merupakan klinik yang baru terjun di lapangan, maka kami belum memiliki cabang-cabang klinik yang ada di luar Kota Padang. Selanjutnya itu media promosi kami itu kurang banyak karena klinik kami itu baru turun. Selanjutnya itu ada opportunity, yang mana kesempatan yang bisa kami dapatkan itu bisa membangun kerjasama dengan konsumer agar bisa mempromosikan klinik kami bisa dikenal dengan masyarakat. Yang kedua itu ada membuka cabang di lokasi yang strategis pada lokasi pusat yang sudah dikenal oleh seluruh masyarakat, terutama pada Kota Padang. Nah, yang keempat itu ada trade, yang mana itu bisa menjadi ancaman kami. Yang pertama itu saingan terhadap klinik kecantikan yang ada kurang lebih 35 klinik. Dan ancaman kami selanjutnya itu ada biaya sewa ruko yang akan mendadak naik menjadi ancaman terhadap klinik. Selanjutnya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang analisa 7P, yang mana pertama ada produk. Nah, pada klinik kecantikan Aprodit ini memiliki beberapa perawatan wajah yang pastinya itu berbeda fungsi. Masing-masing perawatan disesuaikan dengan permasalahan pada pasien. Nah, perawatan kecantikan di klinik Aprodit ini selalu menggunakan teknologi yang tinggi untuk membantu mengatasi masalah pasien. Nah, untuk perawatan klinik ini kami memiliki 6 jenis treatment yang sudah terpampang di PowerPoint. Selain dari treatment, klinik kami juga menyediakan eh, produk-produk skincare yang bermacam-macam. Dalam ini terkait skincare, kami juga luncurkan bersama dengan usaha klinik kami yang ada di Padang. Nah, pihak kami itu akan berkonsultasi terkait konsep skincare eh, yang kami inginkan, formula yang akan kami pakai, desain kemasan, dan jumlah
produksi, pembuatan sampel yang akan didampingi oleh tenaga ahli dari pihak pabrik Maklon. Nah, terkait dengan kerjasama terhadap pabrik Maklon ini, kami memiliki kerjasama terhadap mitra lainnya yang mana itu pabrik Maklon, dan pihak kami juga akan menyediakan kriteria dana yang akan kami alokasikan untuk setiap jenis skincare yang diproduksikan. Selanjutnya itu ada produk-produk skincare yang akan kami yang terpampang di PowerPoint, itulah produk skincare yang kami sediakan. Selanjutnya itu ada place yang mana daerah pemasaran untuk klinik kecantikan Aphrodite ini itu berada di Kota Padang dan sekitarnya. Untuk lebih spesifiknya, klinik kecantikan kami itu terletak di tengah kota, yaitu daerah Khatib Sulaiman, yang mana daerah Khatib Sulaiman ini kawasan yang sangat ramai oleh pengunjung, baik itu pengunjung dari Kota Padang ataupun pengunjung yang berasal dari luar Kota Padang. Yang ketiga itu ada promosi. Nah, untuk klinik kecantikan Aphrodite ini melakukan berbagai macam promosi dari awal launching hingga klinik sudah beroperasi. Yang mana pertama itu ada mempromosikan di media sosial, menggunakan brand ambassador dari kalangan influencer, ada public relation online, terus memasang iklan di majalah dan menyebarkan brosur di daerah pusat pembelanjaan. Next. Selanjutnya itu ada price yang mana sudah terpampang di PowerPoint untuk harga treatment kami dengan modal dan margin dengan harga. Next. Selanjutnya itu ini adalah price kami mengenai produk skincare yang kami keluarkan untuk klinik Aphrodite. Selanjutnya itu ada people yang mana klinik kecantikan Aphrodite ini itu terlibat langsung oleh pengunjung yang mana itu dilayani oleh owner klinik, dokter spesialis kulit, perawatan, resepsionis, hingga pegawai klinik Aphrodite lainnya. Nah, sumber daya manusia pada klinik Aphrodite ini sudah dipastikan semuanya cepat dan memberikan layanan kepada semua pengunjung atau konsumer, dan semuanya itu dilakukan secara cepat dan teliti. Nah, selanjutnya itu ada proses yang mana klinik Aphrodite ini menawarkan berbagai macam pelayanan yang mana itu bisa menarik perhatian konsumer sehingga mereka tuh ingin melakukan perawatan pada klinik kami. Nah, klinik Aphrodite ini menyediakan berbagai macam treatment dan juga produk skincare. Fasilitas yang akan kami berikan itu kepada konsumer itu sangat banyak. Yang pertama itu ada konsultasi kepada dokter secara gratis setelah melakukan treatment, member card, dan berbagai macam level member card yang bisa dilihat teman-teman dan ibu di PowerPoint yang telah kami tampilkan. Next. Dan yang terakhir ada physical evidence, yang mana klinik Aphrodite ini tuh berada di lokasi strategis di Jalan Khatib Sulaiman, di mana Khatib Sulaiman ini salah satu jalan utama yang berada di Kota Padang, atau bisa disebut dengan jalan pusat yang ada di Kota Padang. Nah, peletakan lokasi klinik Aphrodite ini tuh sangat strategis dan juga memiliki fasilitas yang baik, baik itu fasilitas di dalam klinik ataupun fasilitas di luar klinik. Nah, klinik Aphrodite ini tuh juga mempunyai 2 lantai, yang mana lantai pertama itu tempat ruang tunggu dari resepsionis, dan lantai kedua itu ada ruang treatment yang akan dijelaskan aspek selanjutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yolanda atas pemaparan aspek pemasarannya. Untuk aspek berikutnya, yakni aspek teknis dan legalitas, akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Irsa Azahra. Kepada Nurul, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nurul Irsa Azahra dengan NIM 2210521013. Di sini saya akan menjelaskan aspek teknis dan legalitas. Nah, yang pertama yaitu lokasi usaha. Seperti yang teman saya jelaskan tadi, klinik kecantikan Aphrodite bertempatkan di Jalan Khatib Sulaiman, Bulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kami memilih lokasi ini dikarenakan lokasinya yang sangat strategis. Next slide.
Selanjutnya yaitu jam operasional. Jam operasional pegawai klinik, yang pertama yaitu beautician, itu operasionalnya dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 20 malam, yang mana jumlah karyawannya 3 orang. Dan untuk dokter kecantikan, itu jam operasionalnya dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 20 malam, dengan jumlah 2 orang. Dan resepsionis itu jam operasionalnya dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 20 malam, dengan jumlah 1 orang, dan security itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 21 malam, dengan jumlah 1 orang, dan terakhir cleaning service itu dimulai dari jam 14.00 sampai jam 20 malam, dengan jumlah karyawan 1 orang. Next slide. Untuk jam operasional klinik kecantikan Aphrodite ini itu beroperasi dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, yang mana jam operasionalnya dibuka dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 20 malam, dengan jam istirahatnya itu dari jam 12 sampai jam 13.00. Mungkin next slide. Selanjutnya kita masuk ke bagian mesin dan peralatan. Next slide. Klinik kecantikan Aphrodite memiliki mesin dan alat yang pertama yaitu diode 1450 laser atau glowing laser dengan jumlah 1 buah. Yang kedua yaitu ada I2PL Shower New Generation itu dengan jumlah 1 buah. Terus ada juga Skin Cautery Neo Precrator NF 200 dengan jumlah 1 buah. Face Triamer dengan jumlah 3 buah, Dermaroller dengan jumlah 3 buah, Handpiece dengan jumlah 3 buah, mesin Diamond Microdermabrasion itu dengan jumlah 2 buah, dan yang terakhir mesin Electrocauter dengan jumlah 2 buah. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke bagian proses pelayanan perawatan klinik kecantikan Aphrodite. Langkah pertama yaitu hal yang perlu dilakukan pertama kali untuk calon pasien saat melakukan perawatan atau konsultasi yaitu dengan mengisi formulir data di bagian pendaftaran. Langkah keduanya, setelah calon pasien mengisi formulir pendaftaran, calon pasien akan diberi kartu rekam medis dan diantarkan ke ruangan dokter untuk melakukan konsultasi. Langkah ketiga, saat melakukan konsultasi terlebih dahulu, dokter akan menanyakan seputar kondisi kulit pasien dan menanyakan perawatan apa saja yang pernah dilakukan pasien selanjutnya. Next slide. Langkah yang keempat, kemudian dokter akan memeriksa kondisi kulit pasien dengan mekanisme standar. Langkah kelima, setelah memeriksa kondisi kulit pasien, dokter akan memberikan saran perawatan yang sesuai dengan jenis kulit pasien beserta harga perawatannya. Lalu langkah keenam, setelah memberitahukan perawatan dan harganya kepada pasien dan pasien setuju, maka perawatan yang diberikan dan harga yang ditawarkan, maka dokter akan langsung mengambil tindakan dengan memberitahukan kandungan resep produk yang akan dipakai dan kegunaannya apa saja kepada pasien supaya yakin dengan hasil perawatannya. Next slide. Langkah ketujuh, setelah itu ke tahap perawatan di ruang perawatan, yang mana pasien akan dilayani oleh dokter kecantikan yang profesional dan dibantu oleh beautician. Dokter tersebut akan memulai perawatan dengan memberikan resep produk ke wajah atau kulit pasien. Selanjutnya, tindakan menggunakan alat-alat perawatan yang berkualitas tinggi kepada pasien. Langkah ke-8, setelah selesai melakukan perawatan, pasien akan diarahkan untuk melakukan pembayaran ke meja kasir. Lalu langkah terakhir, pasien membayar perawatan yang dilakukan dan produk yang digunakan. Dan juga pasien akan ditawarkan produk skincare yang cocok untuk pasien. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke bagian layout. Nah, seperti yang Ibu dan teman-teman lihat, pada lantai 1 itu terdapat meja resepsionis, ruang tamu, ruang karyawan, musola, dan toilet. Untuk lantai 2 itu terdapat 3 ruang perawatan, 1 toilet, dan ruang tamu. Next slide. Selanjutnya itu fasilitas penunjang. Seperti Ibu dan teman-teman lihat di slide, klinik kecantikan Aphrodite seperti Ibu dan teman-teman
lihat di slide bahwa klinik kecantikan memiliki fasilitas yang ada di slide tersebut. Eh, seperti yang Ibu dan teman-teman lihat di slide, itu merupakan fasilitas yang diperlukan oleh klinik kecantikan kami. Next slide. Untuk fasilitas lainnya, itu terdapat ruang tunggu, toilet, musola, dan ruang karyawan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Irsa Zahra atas penyampaian aspek teknis dan legalitasnya. Kemudian untuk aspek manajemen dan SDM akan dijelaskan oleh rekan saya, Mesyara Anissa. Pada Mesyara, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Mesyara Anissa dengan NIM 2210522026 akan menjelaskan terkait dengan aspek manajemen dan SDM. Yang pertama adalah struktur organisasi. Nah, Klinik Aprodi ini merupakan badan usaha yang berbentuk PT atau perusahaan terbatas yang di dalamnya terdapat pemilik modal dan pengelola usaha. Pemimpin usaha akan langsung memimpin karyawan yang terdiri dari 9 orang. Di antaranya ada 1 orang resepsionis, 1 orang kasir, 3 orang beautician, 2 orang dokter kecantikan, 1 orang cleaning service, dan 1 orang security. Nah, pemilik usaha ini nantinya akan turut andil dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan. Selain itu, pemilik usaha nantinya juga akan mengawasi operasional klinik secara berkala. Next slide. Nah, untuk menjalankan kegiatan operasional kami, Klinik Aprodi ini membutuhkan setidaknya 9 orang karyawan yang terdiri dari, pertama ada owner. Owner ini terdiri dari 1 orang, di mana memiliki job desk diantaranya mengkoordinasikan jalannya kegiatan di klinik kecantikan, mengatur jalannya usaha agar berjalan sesuai dengan rencana, merencanakan pengembangan usaha, serta mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan klinik secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada beautician. Beautician ini terdiri dari 3 orang, di mana untuk gajinya sendiri berkisar di angka 3.200.000, yang memiliki peranan sebagai orang yang melayani pelanggan dengan baik dan profesional, menjelaskan setiap produk yang akan dipakai dan pelayanan yang diberikan untuk pelanggan, memastikan produk dan layanan yang kami berikan sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan, serta untuk menjamin kerja beautician ini kami memberikan pelatihan khusus untuk memperoleh sertifikasi kerja. Kemudian yang ketiga ada dokter kecantikan. Dokter kecantikan kami terdiri dari 2 orang dokter, di mana gajinya berkisar di angka 7 juta rupiah, yang memiliki pekerjaan diantaranya melaksanakan konseling terhadap semua jenis perawatan yang diberikan kepada pelanggan klinik, mendengarkan keluhan dari pelanggan, memberikan solusi dan rekomendasi, serta berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian ada cleaning service. Nah, untuk cleaning service ini terdiri dari 1 orang dengan gaji berkisar di angka 2 juta rupiah, di mana memiliki pekerjaan di antaranya membersihkan semua bagian ruangan sampai ke kamar mandi, membersihkan semua perlengkapan yang digunakan pada saat proses pemberian layanan, mengganti handuk, spray, dan lain-lain yang digunakan oleh klinik, kemudian membuang sampah secara berkala, menyapu, dan datang tetap pulang lebih akhir daripada karyawan lainnya. Kemudian ada resepsionis. Resepsionis ini terdiri dari 1 orang, di mana gajinya berkisar di angka 3.500.000, yang bertugas memberikan pelayanan, menyambut kedatangan pelanggan, membuat transaksi, dan mencatat segala perjanjian, mengingatkan lagi perjanjian yang telah dibuat oleh pelanggan, menyesuaikan jadwalnya dengan dokter, menyesuaikan jadwal pelanggan dengan beautician, hingga memberikan arahan kepada pelanggan nantinya tentang alur atau jalannya perawatan di klinik ini. Kemudian yang terakhir ada security. Nah, security ini berjumlah 1 orang dengan gaji berkisar di angka 2.500.000, di mana security ini memiliki beberapa pekerjaan, diantaranya menjaga keamanan ketertiban di kawasan klinik, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam klinik, mengamankan aset pelanggan maupun klinik,
dan menegakkan hukum yang berlaku di lingkungan sekitar klinik apabila nantinya terjadi permasalahan dengan pihak luar. Sekian penjelasan saya terkait dengan manajemen dan SDM. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya kepada Ms. Syara yang sudah menjelaskan aspek sumber daya manusia. Berikutnya yakni aspek hukum akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu untuk bentuk badan hukum dari klinik kecantikan Aphrodite ini. Jadi kami akan merencanakan untuk bentuk badan hukum dari klinik kami ini tuh adalah berbentuk perseroan terbatas yang akan diberi nama dengan PT Aphrodite Clinic. Nah, kenapa berbentuk PT? Karena modal sekutu di sini juga berperan penting. Artinya, beberapa persen dari modal dasar dari klinik kecantikan Aphrodite ini tuh berasal dari modal sekutu atau modal bersama dari beberapa investor nantinya. Kemudian untuk modal di sektor, nah jadi untuk modal awal atau dasar yang dibutuhkan dalam mendirikan klinik kecantikan Aphrodite ini yaitu sejumlah 1.468 juta, yang mana untuk 500 jutanya itu kami akan berencana meminjam dari Bank BRI dengan tingkat suku bunga sebesar 6% per tahun. Kemudian sisanya yakni 968 juta yang sudah include dengan 30 juta, di mana 30 juta ini tuh adalah biaya tidak terduga yang berasal dari modal sekutu atau modal bersama tadi, yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan modal. Kemudian untuk terkait biaya perizinan, nah jadi untuk biaya perizinan dan pendirian usaha klinik kecantikan Aphrodite ini, kami akan menggunakan agen pihak penyedia jasa perizinan usaha yang berada di sekitar Kota Padang. Dan kemarin kami juga melakukan mini survei kecil yang mana menghubungi salah satu agen penyedia jasa perizinan usaha, dan agen tersebut mengatakan kisaran biaya untuk perizinan klinik kecantikan itu adalah 10 juta untuk paket lengkapnya. Nah, tergolong mahal juga dalam biaya 10 juta ini karena perizinannya ini itu adalah klinik. Nah, di klinik ini kita melibatkan tenaga medis dan juga alat-alat medis yang untuk mendukung proses operasional dari klinik kecantikan Aphrodite. Nah, dapat teman-teman dan Ibu lihat bahwa hal-hal yang akan kita dapatkan dari perizinan tersebut di slide ini. Nah, kemudian untuk visi dan misi klinik kecantikan Aphrodite, visi kami yakni menjadikan klinik sebagai klinik terkemuka, berkualitas, bermanfaat bagi ekspektasi pelanggan, serta meningkatkan kepercayaan diri dan menginspirasi keindahan setiap pelanggan setelah menggunakan jasa klinik ini. Untuk misi kami, yang pertama, klinik kami mengutamakan kualitas pelayanan dan produk yang ditawarkan guna menjaga kepercayaan pelanggan baik dari segi teknologi dan bahan alami yang digunakan dalam produk skincare kami. Misi yang kedua yakni memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan bersikap profesional, ramah, dan responsif, mengutamakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yakni menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para karyawan untuk memastikan keefektifan dan memaksimalkan kerja klinik. Dan yang terakhir yakni mengimplementasikan praktik bisnis yang bermanfaat bagi lingkungan dari segala aspek. Baiklah, untuk aspek berikutnya, yakni aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan akan dijelaskan oleh rekan saya, Vanessa Maharani. Kepada Vanes, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, saya akan menjelaskan 2 poin. Dengan poin pertama, yaitu dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sosial dan perekonomian bagi klinik kami. Next slide. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa dampak positif dan negatif terhadap penduduk setempat atas keberadaan klinik ini. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk dengan memberikan sarana untuk perawatan kulit. Nah, hal ini akan meningkatkan kesehatan kulit dan memberikan edukasi mengenai perawatan kulit yang benar, sehingga akan mengurangi masalah kulit yang umum dihadapi penduduk yang akan diberikan oleh klinik kami. Kemudian yang kedua, membantu meningkatkan kepercayaan diri penduduk dengan memperbaiki penampilan dan kesehatan kulit mereka. Nah, pada poin ini, klinik akan berjasa untuk memberikan edukasi dan menghasilkan produktivitas kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian yang poin ketiga, yaitu memberikan peluang lapangan kerja bagi penduduk tempat dalam berbagai posisi. Nah, contoh posisi yang akan diberikan klinik kepada masyarakat setempat yaitu seperti perawatnya atau sebagai dokter,
staf administrasi, atau bahkan satpam atau cleaning service-nya. Nah, di sini klinik akan berperan positif sebagai pemberi pelatihan dan pengembangan terhadap keterampilan penduduk setempat. Nah, beberapa kemungkinan dampak negatif dari klinik bagi penduduk setempat. Yang pertama itu klinik dapat menimbulkan masalah kesehatan jika penggunaan produk kecantikan mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, hal ini akan mengganggu lingkungan penduduk setempat dengan limbah-limbah yang dihasilkan oleh klinik. Namun, klinik kami meyakinkan kepada penduduk setempat bahwa hal-hal yang kami gunakan dalam praktik bisnis kami itu sudah melalui perizinan dan aman untuk mengolah limbah dari klinik tersebut. Nah, yang kedua itu dapat menimbulkan ketidakpuasan dan trauma akibat perawatan yang tidak berhasil atau menimbulkan efek samping. Nah, hal ini bisa kami atasi dengan visi misi kami, yaitu untuk memenuhi ekspektasi konsumen kami. Kemudian dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan akibat layanan kecantikan yang mahal. Nah, hal ini bisa dapat kami tanggulangi dengan memberikan konsumen kami pelayanan berupa member card atau berupa promo. Next slide. Kemudian dampak positif dan negatif terhadap daerah. Yang pertama, dampak positif, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal karena menarik pengunjung untuk datang ke daerah tersebut. Nah, sehingga klinik kami dapat meningkatkan pendapatan lokal melalui konsumsi produk dan layanan serta mendorong pertumbuhan bisnis pendukung seperti produk kecantikan, pemasok peralatan medis, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu mengembangkan infrastruktur daerah dengan adanya keberadaan klinik kecantikan. Nah, keberadaan klinik kecantikan yang berkembang pesat tentu saja akan mendorong perbaikan infrastruktur di daerah tersebut, seperti jalan yang diperbaiki, listrik yang disalurkan secara merata, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian dapat meningkatkan reputasi daerah jika klinik menjadi pusat kecantikan yang dikenal luas. Nah, jika klinik ini dikenal, tentu saja pengunjung akan datang ke daerah tersebut untuk merasakan bagaimana sensasi klinik tersebut. Kemudian itu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar atas berdirinya klinik Afrodit ini. Nah, beberapa dampak negatif yang dapat saya rangkum. Yang pertama itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem jika akibat limbah medis dan kosmetik. Yang kedua yaitu dapat menyebabkan kepadatan lalu lintas jika klinik terletak di area padat penduduk. Nah, misalnya pada saat klinik lagi ramai, tentu saja banyak konsumen yang menggunakan kendaraan. Nah, hal inilah yang akan nantinya ditanggulangi oleh klinik kami dengan menyediakan tempat parkir juga. Kemudian menimbulkan pergeseran sosial dan ekonomi karena adanya klinik kecantikan yang eksklusif. Nah, pada misi kami tadi, tentu saja klinik kami ini akan memberikan pelayanan yang sama dan sesuai dengan tingkatan kehidupan di masyarakat. Jadi dapat menjangkau semua tingkatan. Next slide. Sebentar. Nah, selanjutnya dampak positif dan negatif bagi negara. Yang pertama itu dampak positifnya, meningkatkan perekonomian nasional karena pertumbuhan industri kecantikan dapat berkontribusi pada perekonomian nasional. Nah, ini bisa dilalui melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan pajak negara. Kemudian, klinik juga dapat meningkatkan daya saing industri kecantikan nasional di pasar internasional. Nah, misalnya jika klinik kita dikenal oleh negara lain, maka hal ini akan memberikan dampak positif pada negara. Kemudian, dapat mendorong inovasi dalam perawatan kecantikan dan kesehatan melalui penggunaan teknologi terbaru sehingga menjadi pusat untuk pelatihan dan pengembangan profesional di bidang kecantikan. Dan akan meningkatkan standar industri secara keseluruhan. Kemudian, mendorong inovasi dalam perawatan kecantikan dan kesehatan melalui penggunaan teknologi terbaru dan meningkatkan kesehatan nasional dengan mengedukasi yang diberikan oleh klinik kecantikan tentang perawatan kulit dan kesehatan. Nah, nanti pada
akun media sosial kami, tentu saja kami akan memberikan tips kesehatan kecantikan yang akan diberikan kepada semua pengguna media sosial. Nah, beberapa dampak negatif yang bisa dihasilkan dari klinik, yang pertama itu dapat menyebabkan ketergantungan pada barang impor yang berdampak pada pengurangan penggunaan produk lokal. Nah, di sini klinik kami akan berperan untuk mencari produk-produk dari negeri yang akan kami gunakan dalam klinik kami. Jadi kami bisa menekan produk impor dari barang-barang klinik yang akan kami gunakan. Nah, kemudian dapat menjadikan ekonomi negara negatif jika klinik tidak beroperasi secara berkelanjutan atau gagal. Nah, tentu saja kami sudah melakukan proyeksi bagaimana keberlanjutan bisnis kami ke depannya. Kemudian yaitu dapat menyebabkan isu etika dan keamanan jika klinik kecantikan tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Nah, sesuai dengan visi dan misi kami, tentu saja kami akan menanggulangi hal tersebut. Kemudian dapat terjadinya praktik-praktik yang tidak etis. Nah, pada klinik kami tentu saja kami sudah akan mencari dokter-dokter yang sudah bersertifikasi sehingga hal ini dapat kami tanggulangi. Next slide. Nah, pada poin kedua, saya akan menjelaskan tentang pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap keberlanjutan bisnis klinik kecantikan Aprodit. Next slide. Nah, yang pertama itu terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Nah, tingkat pendapatan di masyarakat dapat mempengaruhi daya konsumsi konsumen terhadap penggunaan jasa klinik Aprodit sehingga berpengaruh pada jumlah pelanggan terhadap pendapatan klinik. Nah, jika pendapatan tinggi, tentu saja banyak konsumen yang akan menggunakan jasa produk kami. Begitu sebaliknya, jika pendapatan rendah, tentu saja konsumen lebih mementingkan kepentingan esensial mereka. Kemudian yang kedua ada tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran ini dapat mempengaruhi permintaan layanan kecantikan di klinik Aprodit karena tingkat pengangguran dapat menunjukkan kondisi ekonomi, tingkat pendapatan, dan stabilitas keuangan pada suatu negara. Jika tingkat pengangguran rendah, tentu saja kepentingan akan kecantikan juga akan menjadi hal penting bagi masyarakat. Kemudian ada inflasi. Inflasi ini dapat mempengaruhi margin keuntungan pada klinik Aprodit. Inflasi juga mempengaruhi bagaimana klinik akan menentukan kenaikan harga. Nah, jika inflasi itu tidak terlalu tinggi, tentu saja klinik kami akan berusaha mencari harga yang pas bagi pendapatan penduduk dengan income yang kami dapatkan. Kemudian ada stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi ini berfungsi untuk mendukung investasi jangka panjang pada klinik sehingga klinik dapat menganalisis kepastian bisnis dan konsumen. Nah, stabilitas ekonomi ini digunakan untuk keberlanjutan jangka panjang bagaimana praktik bisnis Aprodit ini dapat berjalan. Next slide. Kemudian ada suku bunga. Nah, suku bunga ini dapat digunakan klinik Aprodit untuk ekspansi bisnis dan investasi dalam peralatan baru maupun renovasi klinik. Namun, hal ini juga menimbulkan bias jika tingkat bunga tinggi dan melebihi kemampuan klinik, maka hal ini juga akan menghambat perkembangan klinik. Jika suku bunga tinggi dan kami tidak mampu terhadap dana yang kami rincikan, maka tentu saja klinik ini juga akan menghambat perkembangan klinik Aprodit. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini bisa saja bersifat aktif dan pasif. Nah, salah satu contoh kebijakan yang aktif itu yaitu terhadap insentif pajak dan subsidi dari pemerintah yang akan dapat membantu menurunkan biaya operasional dan meningkatkan keuntungan bagi klinik. Nah, jika produk peralatan kami mendapatkan subsidi terhadap pembelian barang, tentu saja kami dapat menekan harga untuk ditawarkan kepada konsumen nantinya. Kemudian yang terakhir ada persaingan pasar. Nah, persaingan pasar ini dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Nah, hal ini berfungsi bagi klinik Aprodit untuk meningkatkan daya tarik klinik kepada pelanggan. Nah, namun persaingan juga dapat menekankan harga margin keuntungan klinik sehingga klinik di suatu waktu akan membutuhkan suntikan investasi berkelanjutan dalam pemasaran dan inovasi untuk tetap kompetitif dengan pesaing. Nah, persaingan pasar ini tentu saja tadi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya banyak klinik kecantikan juga yang ada di Kota Padang. Namun tentu saja kami positif terhadap hal-hal terhadap kemajuan klinik kami yang akan menjadi pusat kecantikan nanti di Kota Padang. Nah, sekianlah beberapa poin yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya kepada Vanes atas pemaparan aspek lingkungan sosial dan ekonominya. Kita masuk ke aspek terakhir, yakni aspek keuangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk aspek keuangan sendiri dimulai dari kebutuhan modal.
Nah, dapat Ibu dan teman-teman lihat dari rinci-rincian biaya yang sudah kami kelompokkan di sini bahwa total keseluruhan dari modal awal yang kami butuhkan untuk pembangunan klinik kecantikan Afrodit ini yaitu sebesar 1.468 juta. Kemudian untuk sumber pendanaan, nah sumber pendanaan di sini 968 jutanya itu berasal dari modal sekutu atau modal bersama dari para investor, dan kemudian 500 jutanya itu berasal dari pinjaman Bank BRI dengan tingkat suku bunganya itu sebesar 6% per tahun. Nah, sehingga total estimasi rincian biaya pembangunan klinik itu berjumlah sebesar 1.468 juta. Nah, dari modal dasar tadi itu sudah include juga dengan 30 jutanya itu adalah biaya yang tidak terduga nantinya. Nah, sumber pendanaan kami kan tadi 500 jutanya itu berasal dari pinjaman bank. Nah, disinilah angsuran yang sudah kami buatkan, yakni dalam jangka waktu 5 tahun dan dibayar per bulannya itu sebesar Rp9.666.400. Nah, sehingga nanti pada bulan ke-60, yakni pada tahun ke-5 pembayaran angsuran hutang, itu saldo hutang kami itu sudah Rp0. Kemudian untuk biaya-biayanya, yang pertama ada biaya tetap, dapat Ibu dan teman-teman lihat di tabel di slide ini, total dari biaya tetap itu sejumlah Rp206.800.000. Kemudian untuk biaya variabelnya juga dapat Ibu dan teman-teman lihat, total dari biaya variabelnya yaitu Rp864.500.000. Kemudian untuk biaya penyusutannya yaitu diambil dari peralatan dan mesin-mesin yang dipakai di klinik kecantikan Afrodit, yaitu total dari biaya penyusutannya itu sebesar Rp33.170.806. Selanjutnya untuk proyeksi harga. Nah, karena klinik Afrodit ini tuh menyediakan layanan produk dan jasa. Yang pertama yaitu layanan produknya yaitu berupa skincare dengan jenis produknya itu ada Afrodit Acne, Afrodit Whitening, Afrodit Remaja, dan Afrodit Support. Nah, sehingga untuk penentuan harga jual ini kami akan mengambil margin 40% dari biaya produksinya. Sebagai contoh untuk day creamnya itu kan biaya produksinya Rp50.000. Nah, sehingga untuk satu buah dari day cream ini kami akan mengambil 40% marginnya, sehingga untuk harga jualnya itu adalah Rp70.000. Dan untuk satu kali produksi pada tahun pertama usaha kami berjalan, nah kami akan memproduksi 500 pieces skincare dengan total biaya produksinya yaitu sebesar Rp447.500.000. Kemudian untuk proyeksi harga jual dari treatment-nya, dengan jenis perawatan itu ada 6 treatment, yaitu ada facial, chemical peeling, diamond peeling, laser, mesoterapi, dan counter. Nah, sama seperti produk skincare sebelumnya, kami juga mengambil margin 40%. Dengan modalnya itu, contohnya dengan treatment facial, modalnya itu kan Rp190.000. Nah, kami mengambil margin 40% dengan nanti harga jualnya sebesar Rp266 juta. Kemudian untuk proyeksi pendapatan, nah proyeksi pendapatan kami akan memproyeksikan 5 tahun ke depan, yakni dimulai dari tahun awal usaha 2025 sampai dengan 2029, dengan total pendapatan semuanya dalam 5 tahun ke depan, yakni Rp11.325.853.000. Kemudian untuk proyeksi laba rugi, nah untuk proyeksi laba rugi juga kami hitung untuk 5 tahun ke depan. Dapat Ibu dan teman-teman lihat, laba bersih di tahun 2025 itu ada Rp683.185.646 sampai seterusnya di tahun 2029. Kemudian untuk proyeksi arus kas, nah untuk proyeksi arus kas ini yang ini didapatkan dari total laba bersih ditambah depresiasi, kemudian ditambah dengan bunga, sehingga total dari keseluruhan arus kasnya itu sebesar Rp3.646.678.259. Dan total dari present value of future discount faktornya itu Rp2.377.689.842. Kemudian untuk analisis penilaian investasi, nah, dapat Ibu dan teman-teman lihat bahwa di tabel ini tuh adalah analisis investasi untuk NPV-nya.
Nah, total dari present value itu dikurangi nanti dengan modal awalnya sehingga didapatlah NPV-nya Rp921.189.842. Nah, artinya NPV-nya itu besar dari 0. Kemudian PI-nya yaitu sebesar 1,6324 sekian. Nah, artinya PI-nya itu juga besar dari 1. Kemudian untuk payback period-nya, dapat Ibu dan teman-teman lihat juga bahwa waktu atau periode yang dibutuhkan untuk nilai investasi itu agar bisa balik lagi ke investor itu adalah selama jangka waktu 2 tahun 5 bulan. Kemudian untuk IRR-nya yaitu didapat dari NPV positifnya dan NPV negatifnya. Nah, NPV positifnya itu ada Rp21.115.174 dan NPV negatifnya yaitu Rp5.750.680. Nah, didapatlah IRR-nya itu sebesar 38%. Nah, dari hal tersebut dapatlah kita ambil kesimpulan untuk NPV-nya yang sebesar Rp921.189.842 itu kriteria keputusannya NPV-nya besar dari 0, artinya layak. Kemudian untuk IRR 38% artinya besar dari biaya modal, untuk keputusannya itu ada layak. Kemudian PI ada 1,63 sekian, kriteria keputusannya itu besar dari 1, artinya keputusan yang akan kita ambil itu layak. Kemudian untuk payback period yaitu 2 tahun 5 bulan, artinya payback periodnya itu kecil dari N, artinya keputusannya itu layak. Nah, sehingga dapatlah kita ambil kesimpulan dari studi kelayakan bisnis klinik kecantikan Aphrodite ini, dimulai dari aspek pemasaran yang akan memberikan pelayanan treatment dan menjual produk skincare Aphrodite, kemudian dari aspek teknis dengan lokasi usaha klinik kecantikan Aphrodite, yakni bertempatkan di Jalan Khatib Sulaiman, Ulakarak Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan menyewa ruko 2 lantai. Kemudian aspek hukum, klinik kecantikan Aphrodite yang berbentuk PT yang diberi nama PT Aphrodite Clinic, dan untuk owner dari usaha ini akan dibutuhkan 1 orang saja dan jumlah karyawannya itu sebanyak 8 orang. Kemudian dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang akan memberi dampak, salah satunya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk dengan memberikan sarana untuk perawatan kulit yang dapat meningkatkan kesehatan kulit. Dan yang terakhir dari aspek keuangan dengan modal sebesar Rp1.468.000.000 berdasarkan dari hasil analisis investasi yang dilakukan dimulai dari NPV sebesar Rp921.189.842 dan IRR 38%, PI 1,63 sekian, serta payback period selama 2 tahun dan 5 bulan, maka kesimpulan akhirnya klinik kecantikan Aphrodite ini layak untuk dilakukan. Baiklah, sekian presentasi studi kelayakan bisnis dari klinik kecantikan Aphrodite dari kelompok 5. Salah dan janggal kami mohon maaf. Saya perwakilan dari teman-teman pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.